Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 3 ayat 15. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan 24 sampai 32. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya, lalu memberi pembelaannya seperti berikut, "Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia, karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku, terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku, sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian, bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji, yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita, dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah, ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi, mengapa kamu menganggap mustahil, bahwa Allah membangkitkan orang mati. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat.
Raja juga tahu tentang segala perkara ini, sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya, karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus, aku mau berdoa kepada Allah, supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini. Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara. Kata Agripa kepada Festus, orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar. Kisah Para Rasul 26 ayat 1 sampai dengan ayat 8 dan 24 sampai 32. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, kesaksian kita tentang Kristus adalah terang bagi dunia yang berada dalam kegelapan. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Saksi Pengharapan, Kisah Inspiratif. Sebagai seorang anak yang dibesarkan di bekas negara Uni Soviet, Nicholas adalah satu-satunya siswa di sekolahnya yang menolak untuk bergabung dengan kelompok politik pemuda. Karena imannya kepada Allah, ia pun dikucilkan dan diejek, diberi nilai jelek yang tidak sepantasnya ia terima, dan rekomendasinya ke universitas ditolak. Meskipun mendapat tentangan, ia tetap bertekun. Dan beberapa tahun kemudian, ia membawa beberapa penentangnya untuk percaya kepada Yesus Kristus. Saat ini, ia adalah pendeta dari sebuah gereja yang berkembang di Belarus. Rasul Paulus juga mengalami penganiayaan. Karena imannya, ia dihadapkan pada pengadilan Raja Agripa. Dan di sana ia mempunyai kesempatan untuk bersaksi bagaimana Allah telah mengubah hidupnya. Paulus memberikan kesaksian, dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Kisah Para Rasul 26 ayat 6. Kesaksiannya di hadapan raja tentang keselamatan dalam Kristus dan pengharapan akan kebangkitan, sangat jelas dan meyakinkan. Jika kita menjalankan hidup dalam iman kepada Kristus, kita pasti menarik perhatian orang lain dan bahkan mungkin menghadapi penganiayaan. Kita tahu bahwa dosa kita telah diampuni dan kita menanti saat untuk bersama dengan Yesus di surga selamanya. Kita ingin membagikan iman kita kepada sesama dan beberapa orang ingin mengetahui alasan pengharapan kita. 1 Petrus 3 ayat 15. Saat orang mulai bertanya, persiapkanlah diri Anda untuk bersaksi. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Membuktikan iman. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa,
kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Semua orang Kristen pasti mengaminkan kalimat tersebut. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Tetapi apakah kita sungguh-sungguh mengaminkannya? Kita boleh saja yakin dengan pernyataan tersebut. Tetapi saat ditanya, mana buktinya? Kita justru hanya terdiam. Kita mungkin cuma berkata, pokoknya Alkitab bilang seperti itu. Percaya saja, tidak perlu banyak tanya. Kita bahkan tidak berani menyatakan kebenaran itu, lalu berbagai alasan kita utarakan untuk merasionalisasikannya. Seperti takut dibilang sombong, memecah belah, tidak ada toleransi, memaksakan kehendak, dan lain sebagainya. Padahal Rasul Petrus berkata bahwa setiap orang Kristen dituntut untuk mempertanggungjawabkan iman mereka, supaya nyata iman kekristenan itu sungguh benar dan layak dipertimbangkan oleh semua orang. Jikalau kita percaya iman Kristen itu yang benar, maka sudah sepatutnya kita menyatakan itu kepada mereka yang belum percaya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita dapat membuktikan iman Kristen itu benar. Jawabannya pun bisa sangat beragam. Bagi yang tidak mau debat panjang lebar akan menjawab, percaya saja, Kristen itu sudah benar dari sononya. Ada pula yang membalas, tidak bisa begitu. Iman Kristen itu benar lewat perbuatannya, rajin beribadah, tidak mencuri, tidak membunuh, dan hidup bermoral baik. Tetapi jika perbuatan baik saja tidak cukup, apa bedanya kekristenan dengan agama lain? Bukankah mereka juga beribadah dan bermoral baik? Maka muncul pendapat ketiga yang mengatakan kita perlu belajar Alkitab baik-baik, supaya orang Kristen sadar dan mengerti mengapa iman Kristen itu yang benar. Jadi jawaban mana yang tepat? Ada kalanya kita memang perlu percaya iman Kristen itu sungguh benar karena Alkitab jelas mengatakan demikian. Alkitab sendiri adalah wahyu Allah yang tidak mungkin salah karena Allah adalah satu-satunya kebenaran. Maka kita perlu kembali kepada Alkitab. Kita perlu belajar baik-baik apa yang Alkitab katakan, sehingga kita sungguh-sungguh mengerti apa yang kita imani. Tetapi istilah mengerti di sini bukan sekadar mengerti secara kognitif. Apa gunanya kita mengerti seluruh isi Alkitab, tetapi tidak satupun tindakan hidup kita yang sejalan dengannya? Kita seringkali menyempitkan pengertian benar dan salah hanya sebagai kemampuan kognitif belaka. Allah tidak sekadar menuntut pengetahuan secara kognitif, melainkan seluruh pengetahuan itu dapat ternyatakan dalam iman dan tingkah laku hidup kita. Jadi, bagaimana kita dapat membuktikan iman Kristen itu benar? Hanya cukup percaya, lewat perbuatan, atau pengertian. John Frame di dalam bukunya, Doctrine of the Word of God, mengatakan solusinya bukan memilih mana yang paling benar, tetapi melihat bagaimana ketiga hal tersebut sebagai tiga perspektif menuju iman yang benar. Untuk membuktikan iman Kristen itu benar, kita perlu menyatakannya di dalam sisi normatif. Ada kebenaran iman yang kita pelajari melalui Alkitab. Kemudian kebenaran itu kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari sebagai perspektif situasional.
Iman kekristenan itu kita nyatakan saat kita belajar, bekerja, beribadah, sampai cara kita berelasi dengan orang. Terakhir, kedua hal ini, pengertian dan penerapannya diikat oleh keberadaan kita sebagai orang Kristen. Ini yang disebut sebagai kebenaran dalam sisi eksistensial. Iman yang dibuktikan melalui keberadaan kita sebagai orang Kristen. Melalui penjabaran ini dapat kita simpulkan bahwa bukan tugas yang mudah untuk menyatakan kebenaran iman Kristen. Hal ini tidak sekadar mengerti secara kognitif maupun pemaparan secara sistematis, melainkan iman itu perlu kita terapkan dalam hidup. Supaya nyata bahwa apa yang kita imani bukan sekadar ucapan di mulut saja, tetapi juga hadir di dalam setiap kelakuan hidup kita. Ada kuasa yang menarik setiap orang non-Kristen melihat kepada kebenaran. Jadi daripada menjadikan ini beban, jadikanlah ini sebagai dorongan untuk lebih giat lagi dalam penginjilan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjalankan tanggung jawab ini, seperti perkataan Rasul Petrus, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. 1 Petrus 3 ayat 15. Amin. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.